Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Hari ini kami kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai teori lifespan dari teori super tentang perkembangan karir remaja akhir dan dewasa dalam mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling karir dengan dosen pengampu Ibu Asia SPD MPD. Eits, sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk dengan kelompok 9. Yang pertama ada Yohana Amelia Borsibagaria dan yang kedua ada Muammarian Ramadan. Kita sudah kenalan, langsung aja yuk kita ke pembahasan. Selamat menyimak teman-teman. Konsep teori super. Dalam buku Manso Herman, teori super mengemukakan teorinya tentang pemilihan karir sebagai implementasi dari konsep diri. Teori super beria tahun 1988 di halaman 234 berkaitan dengan sebagai berikut. Individu itu mempunyai kualifikasi atau kewenangan untuk banyak bidang pekerjaan. Setiap bidang pekerjaan menuntut pola karakteristik kecakapan dan ciri-ciri pribadi. Meskipun konsep diri individu dan situasi sosial berubah, proses pemilihan tetap berlangsung sejalan dengan pertumbuhan, mulai dari tahap eksplorasi, pemantapan, pemeliharaan, dan penurunan. Pola-pola karir yaitu tingkat, urutan, durasi pekerjaan berkaitan dengan tingkat sosioekonomi orang tua, kecakapan, kepribadian, dan kesempatan. Perkembangan vokasi atau karir sebagai implementasi konsep diri merupakan hasil interaksi antara pembawaan, faktor fisik, kesempatan, peran-peran tertentu dan dukungan dari teman sebaya dan orang yang memiliki kelebihan. Keterpaduan antar variabel individu dan lingkungan, antara konsep diri dan tantangan realitas dibuat melalui kesempatan bermain peranan dan fantasi tantangan, konseling, sekolah atau pekerjaan. Kepuasan tergantung pada kesempatan memperoleh kepuasan kebutuhan pribadi dan situasi kerja yang memberikan kesempatan bermain peranan dan fantasi. Berkaitan dengan asumsi-asumsi di atas, lahirlah konsep super yang berkaitan dengan peran hidup dan tahap perkembangan. Konsep peran hidup menurut super yaitu terbagi atas 6, yaitu pada anak-anak, pelajar, aktivitas di waktu luang, warga masyarakat, pekerja, dan peran dalam keluarga. 6 istilah tersebut dikenalkan super dengan istilah pelangi karir kehidupan. Yuk kita lihat apa saja tahap-tahap perkembangan karir remaja akhir dan dewasa. Check it out! Tahap-tahap perkembangan karir remaja akhir dan dewasa. Yang pertama, tahap eksplorasi atau exploration dari usia 15 sampai 24 tahun. Yakni ketika individu memikirkan berbagai alternatif karir tetapi belum memiliki keputusan yang meningkat. Tahap ini meliputi 3 subtahap, yaitu sebagai berikut. Tahap tentatif 15-17 tahun yang ditandai dengan mulai dipertimbangkannya aspek-aspek kebutuhan, minat, kapasitas, nilai-nilai, dan kesempatan secara menyeluruh. Selanjutnya, transisi di tahun 18-21 tahun yang ditandai dengan menonjolnya pertimbangan yang lebih realistis untuk memasuki dunia kerja atau latihan profesional serta berusaha mengimplementasikan konsep diri. Dan yang ketiga yaitu mencoba atau trial
dengan sedikit komitmen di usia 22-24 tahun, ditandai dengan mulai ditemukannya lahan atau lapangan pekerjaan yang sangat potensial. Yang kedua, tahap pemantapan atau pendirian atau establishment dari usia 25 tahun sampai usia 44 tahun, yang dicirikan usaha-usaha memantapkan diri melalui pengalaman-pengalaman selama menjalani karir tertentu. Pada tahap ini, individu sudah memiliki bidang yang cocok serta berusaha memantapkan kedudukan secara permanen dalam suatu bidang. Pada awalnya, mungkin sedikit mencoba atau sedikit men-trial dirinya dengan konsekuensi adanya pergantian bidang garapan. Namun, tahap ini atau establishment biasanya dimulai tanpa adanya istilah coba-coba, terutama pada suatu profesi. Tahap pemantapan terdiri atas dua subtahap, yaitu mencoba dengan komitmen yang bersifat stabil di usia 25-30 tahun, yang ditandai dengan berbagai dugaan tentang kurang memuaskan lapangan kerja tertentu. Yang kedua yaitu tahap lanjutan atau advancement di usia 31-44 tahun, yang ditandai dengan semakin jelasnya pola karir serta usaha-usaha yang mengarah pada pemantapan dan pengamanan posisi dalam bidang tersebut. Selanjutnya ada tahap pemeliharaan. Jadi, tahap pemeliharaan ini dari usia 45 tahun sampai 64 tahun. Individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan dan konsep diri mempunyai hubungan yang erat. Keduanya terjalin oleh proses perubahan dan penyesuaian yang kontinus. Pada intinya, individu berkepentingan untuk melanjutkan aspek-aspek pekerjaan yang memberikan kepuasan dan merubah atau memperbaiki aspek-aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan, tetapi tidak sampai individu itu meninggalkan pekerjaannya untuk berganti dengan pekerjaan yang lain. Selanjutnya ada tahap kemunduran. Jadi, tahap kemunduran ini terjadi dari usia 65 tahun ke atas, yakni ketika individu memasuki masa pensiun dan harus menemukan pola hidup baru sesudah melepaskan jabatannya. Peranan baru segera dikembangkan, terutama memilih penerus. Tahap kemunduran ini terdiri dari dua subtahap sebagai berikut. Yang pertama ada perlambatan pada usia 65 tahun sampai 70 tahun. Pada tahap ini ditandai dengan kelelahan sebagai pekerja, langkah kerja yang berkurang, pelaksanaan tugas kerja yang tidak penuh, serta mulai berkurangnya kapasitas kerja. Hampir kebanyakan individu menemukan pekerjaan paruh waktu untuk menggantikan pekerjaan utamanya. Dan yang kedua ada tahap pengunduran diri. Ini terjadi pada usia 71 tahun ke atas. Jadi, tahap ini ditandai dengan menyerahkan atau mewariskan kekuasaan kepada generasi penerus. Secara umum, yang terjadi pada masa ini berakhir dengan beberapa kemungkinan, yaitu beberapa orang mampu menerimanya dengan hidup menyenangkan, dan beberapa orang yang lain berakhir dengan kekecewaan dan kesulitan. Kemudian sisanya berakhir dengan kematian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan pemilihan karir pekerjaan. Jadi, dalam buku Agus Daryo 2004, menurut Super, perkembangan pemilihan karir pekerjaan dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama ada masa kristalisasi. Masa di mana individu berusaha mencari berbagai bekal pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan formal dan non-formal untuk persiapan di masa depannya. Upaya ini ditempuh sejak masa remaja pada usia 14-18 tahun. Namun,
Dalam kenyataannya, masa tersebut juga ditempuh sejak masa kanak-kanak di TK dan di SD. Yang kedua, ada masa spesifikasi. Di sini, ketika individu telah menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah menengah atas, ia akan meneruskan pada jenjang pendidikan khusus yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Masa spesifikasi ini lebih mengarahkan pada jalur pendidikan yang menjurus pada taraf profesional atau keahlian. Hal ini tampak ketika individu memasuki program pendidikan ke program studi atau fakultas di universitas atau akademik. Misalnya, fakultas hukum, ekonomi, akuntansi, kedokteran, perawat, dan psikologi. Masa spesifikasi ditempuh sejak usia 18 sampai 25 tahun. Yang ketiga, ada implementasi. Masa ini di mana individu mulai menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya pada masa sebelumnya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan bidang keahlian atau profesinya. Misalnya, setelah individu menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, ia akan menjadi seorang ahli seperti insinyur, dokter, psikolog, dosen, sarjana hukum, advokat, sekretaris, ataupun tentara. Masa ini terjadi pada usia 25 tahun sampai 40 tahun. Yang keempat, ada masa stabilisasi. Tahap ini individu menekuni bidang profesinya sampai benar-benar ahli di bidangnya, sehingga individu dapat mencapai prestasi puncaknya. Taraf ini ditandai dengan prestasi individu menduduki posisi penting, misalnya sebagai dekan fakultas, rektor universitas, direktur perusahaan, direktur rumah sakit, kepala bagian, menteri, dan presiden. Dengan demikian, individu bukan hanya ahli dalam bidang profesinya, melainkan juga memiliki kemampuan manajerial, yaitu kemampuan mengatur suatu organisasi ataupun lembaga sosial. Masa ini terjadi pada usia 40-50 tahun. Dan yang kelima, ada masa konsolidasi. Setelah mencapai puncak karir, individu mulai memikirkan kembali yang telah dilakukannya selama ini, baik berhasil maupun yang gagal. Super dalam Safikas di tahun 2001 dalam Dewi R 2017 menjelaskan bahwa individu dikatakan matang atau siap untuk membuat keputusan karir jika pengetahuan yang dimilikinya untuk membuat keputusan karir didukung oleh informasi yang kuat mengenai pekerjaan berdasarkan eksplorasi yang telah dilakukan. Super dalam OSIPO di tahun 1983 Lestari 1 tahun 2017 mengemukakan komponen-komponen kematangan karir, yaitu yang pertama, orientasi pilihan karir, yaitu berkenaan dengan tingkat kepedulian yang ditampakkan oleh individu dalam masalah karir dan keefektifannya dalam menggunakan sumber informasi yang akurat dalam kaitannya dengan pembuatan keputusan karir. Yang kedua, informasi dan perencanaan, yaitu berhubungan dengan yang dimiliki individu tentang pilihan karir, tingkat kekhususan rencana pilihan karir, dan tingkat keterlibatan dalam aktivitas perencanaan karir. Yang ketiga teman-teman, konsistensi, yaitu konsistensi dalam bidang pemilihan bidang karir, konsistensi tingkat pilihan karir, dan tingkat konsistensi dengan pilihan karir keluarga. Yang keempat yaitu kristalisasi sifat, yang dalam hal ini memiliki beberapa indikator, yaitu minat karir, kepedulian terhadap kompetensi karir, independensi karir, dan penerimaan tanggung jawab perencanaan karir. Untuk yang terakhir teman-teman, kebijakan pemilihan karir, yaitu hubungan antara kemampuan individu dengan pilihan karir, minat dengan pilihan karir, dan aktivitas dengan pemilihan karir. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik teori. Teori lifespan dari Super untuk perkembangan karir pada akhir masa remaja dan dewasa menggunakan konsep utama yaitu life role and life stage. Menurut Super, peran penting bagi individu pada tahap ini adalah belajar, bekerja, pelayan masyarakat, keluarga, dan aktivitas olahraga. Makna penting atau peranan yang menonjol dapat dilihat dari partisipasi individu dalam aktivitas-aktivitas tersebut, komitmen terhadap aktivitas dan seberapa besar aktivitas dimaknai.
Aspek kunci dari teori super ini adalah tahap-tahap ini tidak selamanya berhubungan atau ditentukan oleh usia. Individu bisa saja melakukan secara terus-menerus, dan tahap-tahap ini dapat dicapai pada waktu yang berbeda-beda bagi tiap orang dalam hidupnya. Kontribusi lainnya dari super adalah konsep tentang pola karir yang dimodifikasinya dari 6 klasifikasi yang dipergunakan oleh Miller dan Fromm dalam studinya tentang pola karir untuk laki-laki, dan klasifikasinya tersebut terbagi menjadi 4 dalam Hardiani dan Ehrman di tahun 2009 halaman 132, yaitu yang pertama itu klasifikasi pola karir stabil. Klasifikasi karir profesional, manajerial, pekerja terampil. Selanjutnya dengan karakteristik masuk dalam karir secara dini dengan sedikit atau tanpa masa percobaan. Teman-teman, yang kedua yaitu klasifikasi pola karir konvensional dengan klasifikasi karir manajerial, pekerja terampil, dan pekerja administrasi. Dengan karakteristik masa kerja percobaan diikuti dengan masuk ke dalam pola yang stabil. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi pola karir tak stabil dengan klasifikasi karir pekerja semi terampil, pekerja administrasi, dan pekerja domestik. Dengan karakteristik beberapa pekerjaan dengan masa percobaan yang dapat mengarah pada pekerjaan yang stabil dan temporer diikuti dengan pekerjaan dengan masa percobaan lainnya. Yang terakhir teman-teman, klasifikasi pola karir jamak dengan klasifikasi karir pekerja domestik dan pekerja semi terampil dengan karakteristik karir yang tidak tetap yang ditandai dengan pekerjaan yang selalu berubah-ubah. Selanjutnya, super dalam Hardiani dan Ehrman 2009 halaman 133 juga mengklasifikasikan pola karir untuk perempuan menjadi 7 kategori. Kategori pertama yaitu pola karir ibu rumah tangga yang stabil. Karakteristik umumnya yaitu menikah sebelum mendapatkan pengalaman kerja yang signifikan. Kategori kedua ada pola karir konvensional. Di sini memasuki dunia kerja setelah melatih di SMA atau perguruan tinggi, sekedar untuk mengisi waktu luang sebelum menikah, selanjutnya menjadi ibu rumah tangga sepenuh waktu. Kategori ketiga ada pola karir kerja stabil. Memasuki dunia kerja sesudah mengikuti pelatihan dan memandang pekerjaan sebagai karir seumur hidup. Kategori keempat yaitu pola karir double track, yaitu memasuki karir sesudah pelatihan lalu menikah dan memulai keduanya dalam bidang kerumah tanggaan. Kategori kelima yaitu pola karir terinterupsi, yaitu memasuki dunia kerja lalu menikah dan melepaskan karir untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu dan mungkin kembali ke dalam karir tergantung pada situasi di rumah. Keenam, ada pola karir tak stabil. Khas terjadi pada masyarakat sosioekonomi lemah di mana polanya adalah bekerja, PHK, menjadi ibu rumah tangga dan kemudian siklus itu berulang kembali. Dan yang terakhir, pola karir multi-trial, yaitu tidak mapan dalam suatu karir, selalu berubah-ubah pekerjaannya. Super mengemukakan beberapa proporsi. Yaitu yang pertama, orang itu berbeda-beda kemampuannya, minat, dan kepribadiannya. Kedua, karena sifat-sifat tersebut, orang-orang mempunyai kewenangan untuk melakukan sejumlah pekerjaan. Yang ketiga, setiap pekerjaan mengkehendaki pola kemampuan, minat, dan sifat kepribadian yang cukup luas, sehingga bagi setiap orang tersedia beragam pekerjaan dan setiap pekerjaan terbuka bagi bermacam-macam orang. Keempat, preferensi dan kemampuan vokasional serta konsep diri orang itu berubah-ubah. Kelima, orang mengalami proses perubahan melalui tahap pertumbuhan, eksplorasi, kemapanan, pemeliharaan, dan kemunduran.
Keenam, pola karir ditentukan oleh taraf sosioekonomi orang tua, kemampuan mental, ciri kepribadian, dan lapangan pekerjaan yang tersedia oleh kesempatan yang diperoleh. Ketujuh, perkembangan orang dalam melalui tahap-tahap dapat dipadu dengan bantuan untuk pematangan kemampuan dan minat dan dengan bantuan untuk melakukan dan uji realitas serta untuk mengungkapkan pengembangan konsep diri. 8. Perkembangan karir adalah proses manifestasi dengan membuat kompromi dan ini adalah soal konsep diri. Kesembilan, proses mensintesis atau kompromi antara faktor-faktor individu dan sosial, antara konsep diri dan realitas, dan oleh proses permainan peranan dalam berbagai latar dan keadaan. Ke-10, penyaluran kemampuan, minat, sifat kepribadian, dan nilai menentukan diperolehnya kepuasan kerja dan kepuasan hidup. Ke-11, kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu selaras dengan penerapan konsep diri. Ke-12, pekerjaan dan kerja merupakan titik pusat organisasi kepribadian bagi kebanyakan orang. Sedangkan bagi segolongan orang lain yang menjadikan titik pusat adalah hal lainnya. Demikianlah hasil dari presentasi kelompok 9. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah.